Panas siang di kampung Karangwuni tak pernah setengah-setengah. Matahari seperti sengaja mencurahkan sinarnya hanya untuk membakar tanah dan menggoda keringat manusia. Di antara bayangan tiang-tiang listrik dan pohon-pohon jambu yang menggugurkan daunnya karena kekeringan, seorang gadis kecil berjalan pelan menyusuri gang sempit yang dipenuhi suara-suara dapur, teriakan anak kecil, dan dengungan radio butut dari warung-warung. Di tangannya, ia membawa termos putih yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Terayun perlahan mengikuti langkah kakinya yang bersandal jepit. Di lehernya tergantung lonceng kecil yang mengeluarkan bunyi lembut setiap kali ia bergerak. Suara itu, yang bagi banyak orang hanya sekadar bunyi, bagi Maya adalah tanda perjuangan. Itu adalah suara harapan, bahwa ada yang akan membeli es lilin hari ini, bahwa ia bisa membawa pulang nasi dan minyak goreng untuk makan malam nanti. Maya, 9 tahun, duduk di kelas 3 SD. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang terbakar matahari, dan rambutnya selalu digelung asal-asalan. Tapi matanya adalah hal pertama yang orang perhatikan, penuh semangat, seperti api kecil yang tak bisa dipadamkan meski diterpa angin deras. Setiap hari setelah pulang sekolah, Maya tak langsung bermain seperti teman-temannya. Ia menaruh tas di rumah, mengganti seragamnya dengan kaos lusuh dan celana pendek, lalu membantu ibunya memasukkan es lilin ke termos. Es itu buatan tangan ibunya sendiri, dibuat dari air, sedikit susu kental manis, pewarna makanan, dan sejumput rasa cinta yang tak bisa ditakar dengan alat ukur manapun. Ibu bikin rasa jeruk dan Milo hari ini. Tapi Milonya cuma sedikit. Ya, 1 termos aja, kata ibunya suatu siang sambil menuangkan cairan ke dalam plastik kecil. Maya mengangguk. Yang penting masih bisa dijual, Bu. Ia tidak pernah mengeluh. Walau terkadang tubuhnya lelah, walau teman-temannya sering menertawakannya karena menjajakan es seperti pedagang keliling, Maya selalu tersenyum. Ia tahu, rumah mereka tidak seperti rumah anak-anak lain. Tak punya kulkas, apalagi motor. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya sering bocor saat hujan, dan lantainya masih tanah. Di sekolah, anak-anak lain mengejeknya diam-diam, dan kadang terang-terangan. Loh, itu Maya. Awas nanti dikasih es lilin, bisa-bisa kamu masuk TV. Ejek seorang anak laki-laki, disambut gelak tawa teman-temannya. Lihat bajunya, itu kan bekas adikku dulu. Hahaha, tuh anak miskin banget. Deh, kata anak perempuan lain, dengan nada yang menusuk. Maya hanya diam. Hatinya sakit, tapi ia sudah belajar menyimpan rasa itu di dalam. Ibunya selalu bilang, kalau kamu terus menanggapi hinaan, kamu akan kelelahan. Tapi kalau kamu terus berjalan, kamu akan sampai. Ia berjalan terus. Setiap sudut gang, Maya hafal di luar kepala. Ia tahu mana rumah yang suka beli es rasa kelapa, mana yang suka Milo. Ia hafal suara-suara pagar yang dibuka, tahu kapan ibu-ibu sedang menyusui anaknya di serambi dan kapan anak-anak kecil keluar main setelah tidur siang. Ia bukan hanya berjualan. Ia belajar mengenal orang, mengenal pola, mengenal hidup. Pernah suatu hari, saat menjajakan es ke rumah yang agak besar, seorang ibu membuka pagar dengan kasar dan menatap Maya dari atas ke bawah. Es lilin? Ih, kotor. Kamu cuci tangan gak, Dek? Tanyanya sinis. Maya diam. Ia tahu tangannya bersih. Ia tahu ibunya selalu mencuci plastik dan memasak air sampai mendidih sebelum membuat es. Tapi tak ada yang peduli pada itu. Yang dilihat orang hanyalah baju lusuhnya dan sandal tipisnya yang sobek di bagian tumit. Maya mengangguk perlahan. Iya, Bu. Cuci tangan terus. Ibu itu menutup pagar tanpa membeli apa-apa. Saat sore menjelang, Maya biasanya duduk di bawah pohon mangga besar di ujung gang. Tempat itu menjadi pelariannya, tempat ia menghitung berapa es yang tersisa, berapa uang yang sudah dikumpulkan. Terkadang ia membiarkan 1 es lilin dingin tersisa dan memakannya sendiri.
Bukan karena ia rakus, tapi karena ingin tahu, es rasa pandan yang tadi pagi ia usulkan, apakah cukup enak? Lumayan, gumamnya pelan sambil memejamkan mata, menikmati rasa manis yang menyejukkan lidahnya yang kering. Suatu malam, Maya pulang dengan termos kosong. Ia memberikan uang hasil penjualan kepada ibunya, yang tersenyum sambil mengelus kepalanya. Alhamdulillah, besok kita bisa beli beras. Bu, kata Maya, kalau Maya bisa jual 2 termos, bisa nggak kita beli telur? Ibunya tertawa kecil, namun air matanya jatuh satu. Bisa, sayang. Insya Allah bisa. Malam itu, Maya tidur sambil memeluk catatannya, kertas bekas buku sekolah yang ia tulisi dengan rasa-rasa baru yang ingin ia coba. Di sana ada tulisan seperti, rasa jahe buat ibu-ibu, atau coba pakai kelapa parut lebih wangi. Ia tahu hidupnya tidak akan selalu seperti ini. Ia tahu dirinya tidak akan selamanya jadi gadis es lilin yang dihina karena miskin. Tapi untuk saat ini, ia adalah suara lonceng kecil di tengah terik siang. Suara yang mungkin tak didengar siapa-siapa. Tapi suatu hari nanti, dunia akan tahu dari mana suara itu berasal. Dan ia tak akan berhenti berjalan. Malam di Karangwuni turun perlahan seperti selimut tua yang berdebu. Lampu-lampu jalan yang redup menyorot aspal retak, membentuk bayangan panjang dari pohon-pohon tua dan jemuran yang belum sempat diangkat. Dari dalam rumah kecil di ujung gang yang hanya dibatasi kain sebagai pintu, terdengar suara ketukan sendok pada panci. Maya dan ibunya makan malam dengan lauk tempe goreng sisa jualan sore tadi, dibagi 2, ditemani sambal garam dan secangkir teh tawar yang ditiup pelan. Hari ini Maya jual semua? Tanya sang ibu. Iya, Bu. Tapi tadi ada yang minta es rasa mangga, terus ada yang suka es pandan yang kemarin. Jawab Maya sambil mengunyah perlahan. Kalau kita bisa bikin rasa baru, mungkin lebih banyak yang beli. Ibunya tersenyum samar. Ibu cuma punya sirup rasa jeruk dan coco pandan. Susu kental manis pun tinggal setengah kaleng. Nanti ibu coba-coba. Ya. Maya mengangguk. Di dalam benaknya, sesuatu mulai bergerak. Keinginan untuk membuat sesuatu yang berbeda. Ia tahu ibu tidak punya banyak bahan, tapi ia percaya rasa tidak hanya datang dari isi dompet. Rasa bisa datang dari niat yang tulus, dari perhatian yang detil. Sejak hari itu, Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ekspresi pembeli saat mencicipi es, komentar spontan anak-anak kecil, atau sisa es yang tak termakan di tangan pembeli. Ia mencatat semuanya. Bukan di buku khusus, melainkan di belakang lembaran LKS sekolah yang sudah selesai dikerjakan. Rasa pandan lebih wangi. Anak kecil suka. Es Milo cepat habis. Ada yang bilang pengen rasa durian. Setiap malam sebelum tidur, Maya mencoret-coret ide di atas bantal lusuh. Matanya mulai mengantuk tapi hatinya tetap membara. Ia membayangkan suatu hari punya banyak rasa. Punya nama usaha sendiri. Bukan cuma menjual es keliling, tapi menjual pengalaman yang menyenangkan di setiap rasa. Suatu sore, Maya meminta izin pada ibunya. Bu, kalau Maya beli daun pandan di pasar, bisa kita coba bikin es rasa pandan asli? Bukan pakai sirup. Ibunya menatap Maya, ragu-ragu. Daun pandan harus beli. 2.000 dapat segenggam. Tapi itu uang buat beli plastik es besok. Maya terdiam. Tapi setelah beberapa saat, ia membuka celengannya, kaleng bekas biskuit Hongguan yang disimpan di sudut dapur. Uangnya tak banyak, tapi cukup untuk membeli pandan dan sedikit gula kelapa. Ini, Bu, Maya mau coba. Kalau berhasil, kita bisa jual lebih banyak. Ibunya tak menjawab. Hanya menatap Maya lama sekali. Dalam mata perempuan yang wajahnya mulai ditelan keriput itu, ada air yang tertahan. Antara bangga dan sedih. Ia tak pernah bermimpi anaknya harus berpikir sekeras ini di usia semuda itu. Tapi di saat bersamaan, ia tahu
Maya bukan anak biasa. Keesokan harinya, rumah kecil mereka harum oleh wangi pandan rebus. Maya membantu ibunya memeras sari daun, mencampurnya dengan air dan sedikit gula kelapa. Warnanya tak seterang sirup pabrikan, tapi aromanya lembut dan alami. Maya menuangnya pelan ke plastik-plastik kecil, menekuk ujungnya dengan hati-hati, seperti sedang membungkus harapan. Hari itu, ia berkeliling membawa 20 es lilin rasa pandan asli, produk eksperimen pertamanya. Suasana kampung tak berubah. Matahari tetap garang, jalan tetap lengang, dan anak-anak tetap berteriak bermain layangan. Maya lewat sambil membunyikan lonceng kecilnya. Es lilin rasa baru. Beberapa anak mendekat. Seorang bocah laki-laki membeli satu. Ini rasa apa? Pandan. Dari daun, bukan sirup, jawab Maya dengan yakin. Bocah itu mencicipi, mengerutkan dahi, lalu tersenyum. Kayak bau nasi kuning di pengajian. Mereka tertawa. Maya mencatat itu dalam hati. Rasa bukan soal rasa saja. Ia juga tentang kenangan. Tentang hal-hal yang membuat seseorang kembali merasa hangat. Hari itu, hanya 5 dari 20 es pandan yang terjual. Sisanya, Maya bawa pulang. Tapi ia tak sedih. Ia tahu itu proses. Ia tahu mengenalkan sesuatu yang baru butuh waktu. Malamnya, ia makan 2 es itu sendiri, lalu membagikan sisanya ke anak-anak kecil tetangga. Bukan gratisan, tapi semacam uji coba. Besoknya, beberapa ibu di kampung bertanya, "Yang es pandan itu masih ada, Dek?" "Anak saya suka." Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Rasa demi rasa mulai Maya dan ibunya coba. Jahe, kelapa, bahkan daun jeruk. Mereka tak punya banyak modal, tapi mereka punya keinginan untuk mencoba. Terkadang gagal, rasa terlalu hambar, atau baunya aneh. Tapi Maya mencatat semuanya. Rasa yang tak laku pun penting. Itu adalah pelajaran. Suatu hari, di sekolah, seorang guru bertanya dengan sinis, "Maya, kamu kenapa akhir-akhir ini selalu telat mengumpulkan tugas?" Maya tak berani berkata bahwa malamnya ia sibuk membantu membuat es lilin, atau bahwa ia harus mencuci semua perlengkapan sebelum tidur. Ia hanya menunduk. Guru itu menghela napas. "Kamu itu cerdas, Maya. Tapi kalau kamu terus seperti ini, kamu akan ketinggalan. Masa depan itu butuh usaha, bukan jualan." Maya menahan air mata. Karena baginya, jualan itu adalah usahanya. Justru dari sana ia belajar lebih banyak daripada yang diajarkan di kelas. Tentang rasa, ketekunan, dan keberanian mencoba. Di rumah, ia tidak bercerita apa-apa kepada ibunya. Ia hanya menulis satu kalimat di belakang buku catatannya malam itu. Rasa yang paling kuat bukan di lidah, tapi di hati yang percaya pada proses. Dan sejak saat itu, Maya tahu, rasa es lilinnya tak akan pernah pudar. Karena setiap tetesnya menyimpan semangat, air mata, dan keyakinan seorang anak kecil yang tak pernah menyerah pada keadaan. Langit sore itu seperti cermin retak, berwarna abu-abu kusam, menggantung berat di atas atap-atap rumah warga. Angin bertiup pelan namun membawa hawa dingin yang menusuk kulit, seperti peringatan akan hujan deras yang sebentar lagi akan turun. Di sudut dapur rumah Maya, ibunya sedang menggulung plastik es lilin dengan tangan yang mulai bergetar karena dingin air. Maya berdiri di sebelahnya, mengaduk campuran susu dan rasa kelapa parut dengan sendok kayu, diam-diam mencemaskan langit. "Kalau hujan, Maya tetap jualan?" tanya ibunya lirih, seolah berharap jawaban yang bijak datang dari anaknya sendiri. Maya mengangguk. "Kalau nunggu cerah, bisa-bisa nggak ada makan malam, Bu." Ibunya tak menjawab. Ia hanya menatap termos putih yang sudah mereka isi setengah, lalu menghela napas panjang. Ada sesuatu yang selalu terselip dalam keheningan Ibu Maya, kegundahan yang tak bisa dibagi,
dan kekuatan yang tak mau dipamerkan. Pukul 3 sore, langit menitikkan gerimis pertama. Maya menarik jaket tipisnya, satu-satunya yang ia punya. Warnanya sudah pudar dan resletingnya rusak. Ia menggantung lonceng kecil di leher, lalu memanggul termos es lilin. Kali ini tidak ada suara semangat, tidak ada celoteh kecil seperti biasanya. Yang ada hanya tatapan lurus ke depan, dan harapan bahwa gerimis tak jadi badai. Namun, saat baru melewati gang kedua, hujan jatuh deras seperti tumpahan langit. Maya berlari kecil mencari tempat berteduh. Bertemu warung kecil yang sudah setengah tutup. Di sana, ia duduk memeluk termos. Tubuhnya basah kuyup. Es lilin di dalamnya tetap dingin, tapi hatinya mulai menghangat oleh rasa kecewa. 1 jam berlalu, dan hujan tak kunjung reda. Maya tahu jika ia pulang sekarang, es yang belum terjual bisa mencair. Tapi jika ia menunggu lebih lama, hari akan gelap dan jalanan mulai sepi. Ia mencoba menyeka air dari pipinya. Entah itu hujan atau air mata, ia tak tahu. Dari dalam warung, seorang ibu tua yang mengenal Maya sejak kecil muncul membawa handuk kecil. "Dek, sini, keringin dulu bajumu. Mau ibu beliin gorengan?" Maya menggeleng. "Terima kasih, Bu." Maya bawa bekal. Padahal tidak. Maya hanya tak ingin mengambil lebih banyak dari orang lain. Ia merasa sudah terlalu sering diberi belas kasihan, dan itu membuatnya merasa kecil. Yang ia inginkan bukan belas kasihan, tapi kepercayaan. Bukan iba, tapi kesempatan. Ia duduk kembali di bawah terpal, mengingat percakapan ibunya beberapa malam lalu. "Nak, kamu tahu nggak, kenapa es lilin buatan kita laris meskipun sederhana?" Maya menggeleng. "Karena kamu jual dengan hati, bukan sekadar dengan tangan. Orang bisa rasa itu, meskipun cuma dari air, gula, dan sedikit rasa." Kata-kata itu terngiang-ngiang di benaknya saat ia kembali berdiri di tengah gerimis. Ia memutuskan untuk tetap berjalan, menantang hujan. Dari satu rumah ke rumah lain, ia menawarkan es lilin dengan suara serak dan tubuh gemetar. Tak semua pintu terbuka. Tak semua orang mau membeli. Beberapa hanya menggeleng dari balik jendela. Yang lain berkata, "Lagi dingin begini siapa mau makan es?" Maya. Ia mengerti. Tapi ia terus berjalan. Di hatinya, ada kekuatan yang tak mudah patah. Meskipun hujan terus menampar wajahnya, meskipun termosnya makin berat karena belum terjual, Maya tahu, ia harus bertahan. Menjelang maghrib, hujan akhirnya reda. Tapi baju Maya sudah basah sampai ke dalam, dan termos esnya masih setengah penuh. Ia duduk di bawah halte kecil dekat pasar. Tubuhnya menggigil. Lonceng di lehernya tak berbunyi lagi. Mungkin karena ia sendiri sudah terlalu lelah untuk bergerak. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bersepeda menghampirinya. "Kamu Maya?" "Ya?" "Yang jualan es lilin." Maya mengangguk lemah. "Kulihat kamu dari tadi hujan-hujanan. Ayo, ikut saya ke rumah. Anak-anak saya pasti mau beli." Maya ragu-ragu, tapi akhirnya mengikuti lelaki itu. Ia dibonceng di sepeda tua, menggenggam termos erat-erat. Di rumah lelaki itu, sebuah rumah sederhana di pinggir pasar, 3 anak kecil menyambut gembira saat ditawari es. "Yang rasa pandan ada?" tanya si bungsu. "Ada." "Mau satu?" tanya Maya, suaranya pelan. Anak itu mengangguk, dan Maya menyerahkan es lilin sambil tersenyum tipis. Rasanya seolah senyuman itu adalah sisa terakhir kekuatannya hari itu. Setelah semua anak mendapatkan es, lelaki tua itu membayar dengan lembaran uang 10 ribuan. "Lebih, Pak." "Tak apa. Saya beli juga untuk tetangga. Kamu sudah kerja keras hari ini. Semoga rezekimu makin lancar." "Ya." Maya mengangguk pelan. Kali ini, air mata yang jatuh bukan karena hujan, bukan karena sedih,
Tapi karena seseorang, entah siapa, percaya padanya. Malam itu, ia pulang dengan termos kosong dan pakaian basah. Tapi langkahnya ringan. Di rumah, ibunya langsung memeluknya erat-erat. "Maya." "Ibu." Maya jual habis. Meskipun hujan. Ibunya menangis. Tak berkata apa-apa. Hanya menangis. Dan dalam tangis itu, Maya tahu bahwa ia tidak sendiri. Bahwa perjuangannya punya arti. Bahwa setiap tetes hujan yang membasahinya hari ini, telah menyiram benih kekuatan dalam jiwanya. Malam itu, Maya menulis satu kalimat baru di belakang catatannya. Air mata dan hujan sama-sama jatuh dari langit. Tapi yang satu menyedihkan, yang lain menyuburkan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, tak peduli seberapa deras hujan turun, ia tak akan pernah berhenti melangkah. Langit sore itu seperti cermin retak, berwarna abu-abu kusam, menggantung berat di atas atap-atap rumah warga. Angin bertiup pelan namun membawa hawa dingin yang menusuk kulit, seperti peringatan akan hujan deras yang sebentar lagi akan turun. Di sudut dapur rumah Maya, ibunya sedang menggulung plastik es lilin dengan tangan yang mulai bergetar karena dingin air. Maya, berdiri di sebelahnya, mengaduk campuran susu dan rasa kelapa parut dengan sendok kayu, diam-diam mencemaskan langit. "Kalau hujan, Maya tetap jualan?" tanya ibunya lirih, seolah berharap jawaban yang bijak datang dari anaknya sendiri. Maya mengangguk. "Kalau nunggu cerah, bisa-bisa nggak ada makan malam, Bu." Ibunya tak menjawab. Ia hanya menatap termos putih yang sudah mereka isi setengah, lalu menghela napas panjang. Ada sesuatu yang selalu terselip dalam keheningan Ibu Maya, kegundahan yang tak bisa dibagi, dan kekuatan yang tak mau dipamerkan. Pukul 3 sore, langit menitikan gerimis pertama. Maya menarik jaket tipisnya, satu-satunya yang ia punya. Warnanya sudah pudar dan resletingnya rusak. Ia menggantung lonceng kecil di leher, lalu memanggul termos es lilin. Kali ini tidak ada suara semangat, tidak ada celoteh kecil seperti biasanya. Yang ada hanya tatapan lurus ke depan, dan harapan bahwa gerimis tak jadi badai. Namun, saat baru melewati gang kedua, hujan jatuh deras seperti tumpahan langit. Maya berlari kecil mencari tempat berteduh. Bertemu warung kecil yang sudah setengah tutup. Di sana, ia duduk memeluk termos. Tubuhnya basah kuyup. Es lilin di dalamnya tetap dingin. Tapi hatinya mulai menghangat oleh rasa kecewa. 1 jam berlalu, dan hujan tak kunjung reda. Maya tahu jika ia pulang sekarang, es yang belum terjual bisa mencair. Tapi jika ia menunggu lebih lama, hari akan gelap dan jalanan mulai sepi. Ia mencoba menyeka air dari pipinya. Entah itu hujan atau air mata, ia tak tahu. Dari dalam warung, seorang ibu tua yang mengenal Maya sejak kecil muncul membawa handuk kecil. "Dek, sini, keringin dulu bajumu. Mau ibu beliin gorengan?" Maya menggeleng. "Terima kasih, Bu." Maya bawa bekal. Padahal tidak. Maya hanya tak ingin mengambil lebih banyak dari orang lain. Ia merasa sudah terlalu sering diberi belas kasihan, dan itu membuatnya merasa kecil. Yang ia inginkan bukan belas kasihan, tapi kepercayaan. Bukan iba, tapi kesempatan. Ia duduk kembali di bawah terpal, mengingat percakapan ibunya beberapa malam lalu. "Nak, kamu tahu nggak, kenapa es lilin buatan kita laris meskipun sederhana?" Maya menggeleng. "Karena kamu jual dengan hati, bukan sekadar dengan tangan. Orang bisa rasa itu, meskipun cuma dari air, gula, dan sedikit rasa." Kata-kata itu terngiang-ngiang di benaknya saat ia kembali berdiri di tengah gerimis. Ia memutuskan untuk tetap berjalan, menantang hujan. Dari satu rumah ke rumah lain, ia menawarkan es lilin dengan suara serak dan tubuh gemetar. Tak semua pintu terbuka, tak semua orang mau membeli. Beberapa hanya menggeleng dari balik jendela, yang lain berkata,
Lagi dingin begini siapa mau makan es? Maya. Ia mengerti. Tapi ia terus berjalan. Di hatinya, ada kekuatan yang tak mudah patah. Meskipun hujan terus menampar wajahnya, meskipun termosnya makin berat karena belum terjual, Maya tahu, ia harus bertahan. Menjelang maghrib, hujan akhirnya reda. Tapi baju Maya sudah basah sampai ke dalam, dan termos esnya masih setengah penuh. Ia duduk di bawah halte kecil dekat pasar. Tubuhnya menggigil. Lonceng di lehernya tak berbunyi lagi. Mungkin karena ia sendiri sudah terlalu lelah untuk bergerak. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bersepeda menghampirinya. "Kamu Maya?" "Ya?" "Yang jualan es lilin." Maya mengangguk lemah. "Kulihat kamu dari tadi hujan-hujanan. Ayo, ikut saya ke rumah. Anak-anak saya pasti mau beli." Maya ragu-ragu, tapi akhirnya mengikuti lelaki itu. Ia dibonceng di sepeda tua, menggenggam termos erat-erat. Di rumah lelaki itu, sebuah rumah sederhana di pinggir pasar, 3 anak kecil menyambut gembira saat ditawari es. "Yang rasa pandan ada?" tanya si bungsu. "Ada." "Mau satu?" tanya Maya, suaranya pelan. Anak itu mengangguk, dan Maya menyerahkan es lilin sambil tersenyum tipis. Rasanya seolah senyuman itu adalah sisa terakhir kekuatannya hari itu. Setelah semua anak mendapatkan es, lelaki tua itu membayar dengan lembaran uang 10 ribuan. "Lebih, Pak." "Tak apa. Saya beli juga untuk tetangga. Kamu sudah kerja keras hari ini. Semoga rezekimu makin lancar." "Ya." Maya mengangguk pelan. Kali ini, air mata yang jatuh bukan karena hujan, bukan karena sedih, tapi karena seseorang, entah siapa, percaya padanya. Malam itu, ia pulang dengan termos kosong dan pakaian basah. Tapi langkahnya ringan. Di rumah, ibunya langsung memeluknya erat-erat. "Maya." "Ibu." Maya jual habis. Meskipun hujan. Ibunya menangis. Tak berkata apa-apa, hanya menangis. Dan dalam tangis itu, Maya tahu bahwa ia tidak sendiri. Bahwa perjuangannya punya arti. Bahwa setiap tetes hujan yang membasahinya hari ini, telah menyiram benih kekuatan dalam jiwanya. Malam itu, Maya menulis satu kalimat baru di belakang catatannya. Air mata dan hujan sama-sama jatuh dari langit. Tapi yang satu menyedihkan, yang lain menyuburkan. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, tak peduli seberapa deras hujan turun, ia tak akan pernah berhenti melangkah. Malam itu, langit bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertaburan seolah menyambut sesuatu yang baru. Maya duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir teh jahe buatan ibu. Matanya masih terpaku pada potongan berita koran lokal yang dilaminating seadanya dan ditempelkan di dinding ruang tamu. Foto dirinya berdiri di samping stan es lilin di bazar kabupaten. Wajahnya tersenyum malu-malu, dengan tangan memegang trofi kecil. Sejak acara itu, banyak hal berubah. Bukan secara drastis, tapi perlahan. Seperti matahari yang muncul malu-malu setelah hujan panjang. Setiap hari, Maya menerima lebih banyak pesanan. Ibu-ibu di kampung mulai menitipkan ide rasa. Ada yang menyarankan menggunakan kacang hijau, ada yang ingin mencoba varian tape uli. Beberapa bahkan mulai membuatkan label dari kertas bekas, ditulis tangan dengan nama, "Lilin Rasa Kampung." Tapi dari semua yang terjadi, ada satu perubahan yang paling menyentuh hati Maya. Ayahnya pulang. Lelaki yang bertahun-tahun pergi karena gagal menjaga ekonomi keluarga, tiba-tiba muncul satu sore di depan pintu, membawa karung dan wajah penuh debu. Ia berdiri kaku, tak tahu apakah diizinkan masuk atau diusir keluar. Tapi Maya, tanpa berkata apa-apa, langsung memeluknya. Air mata itu turun bukan karena marah atau kecewa, melainkan karena kerinduan yang begitu dalam. Bagi Maya, kesuksesan kecilnya bukan untuk membuktikan siapa yang benar,
melainkan membuka pintu pulang untuk mereka yang sempat tersesat. Ayahnya kini membantu di dapur. Ia pandai mengiris buah dan melilit plastik dengan tangan yang cekatan, meski sudah tua. Setiap kali Maya melihat punggung ayahnya dari dapur kecil itu, hatinya terenyuh. Dunia memang tak selalu memisahkan orang karena jarak, kadang justru karena luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu, namun bisa oleh pengampunan. Di sekolah, Maya juga mengalami perubahan. Dulu ia sering duduk di pojok kelas, berusaha mengecilkan keberadaannya. Tapi sekarang, ia kerap diminta bicara di depan kelas, menceritakan proses kreatif menciptakan varian es lilin, bahkan diajak ikut dalam kegiatan wirausaha remaja. Namun bukan pujian yang membuat Maya bahagia. Ia lebih senang saat ada teman yang datang diam-diam setelah kelas, membawa secari kertas dan berkata, "Maya, aku juga punya mimpi, tapi aku malu mulai. Boleh cerita sama kamu?" Dan Maya selalu menjawab, "Tentu, semua mimpi layak didengar." Ia mulai menyadari bahwa mimpi tak lagi sejauh bintang. Ia bisa meraihnya sedikit demi sedikit, bukan karena keberuntungan, tapi karena keyakinan yang terus hidup bahkan saat gelap. Suatu malam, setelah menyelesaikan pesanan untuk ulang tahun anak tetangga, Maya memandang kalender di dinding. Tahun ajaran hampir berakhir. Ia akan segera lulus dari SMP, dan impian lamanya yang sempat dikubur dalam diam kembali muncul, sekolah kejuruan tata boga. Tapi biaya menjadi masalah. Meskipun penghasilan dari es lilin cukup untuk kebutuhan harian, uang untuk pendaftaran dan perlengkapan sekolah masih di luar jangkauan. Maya duduk di atas kasur tipis, memandangi langit-langit rumah yang retak. Ia berpikir, haruskah menyerah lagi? Tapi kemudian teringat pesan ibunya tempo hari. Kalau kaki kita kecil, bukan berarti jalannya tak bisa panjang. Kadang, yang dibutuhkan hanya tekad untuk tidak berhenti. Keesokan harinya, Maya memberanikan diri mengirim surat ke salah satu yayasan beasiswa di kota. Surat itu ia tulis tangan, dengan bahasa sederhana. Ia bercerita tentang keluarganya, perjuangan menjual es lilin, dan impiannya belajar membuat produk pangan yang bisa bertahan lebih lama, lebih sehat, dan lebih ramah lingkungan. Maya tak berharap banyak. Ia hanya ingin mencoba. Karena baginya, mimpi tidak selalu harus berakhir bahagia, tapi harus diperjuangkan dengan jujur. 2 minggu kemudian, sebuah amplop datang. Tidak besar, tidak mewah, tapi tangan Maya gemetar saat membukanya. Isinya, surat pemberitahuan bahwa ia diterima sebagai penerima beasiswa penuh di Sekolah Kejuruan Boga Nusantara. Maya tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri lama di depan pintu, memeluk surat itu seperti memeluk masa depan. Di ruang belakang, ibunya yang mendengar kabar itu hanya bisa sujud syukur, sedangkan ayahnya menyeka air mata diam-diam sambil duduk di kursi reot yang sudah mulai goyah. Tetangga-tetangga berdatangan, memberi selamat. Beberapa membawa keripik, telur ayam kampung, bahkan sepatu bekas anak mereka yang sudah lulus. Ini buat Maya sekolah nanti. Jangan dilihat dari bentuknya. Ya, tapi dari niat kami yang pengin Maya sukses. Untuk pertama kalinya, Maya merasa mimpi bukan lagi barang mahal yang hanya dimiliki anak-anak kota, atau orang-orang yang lahir dari keluarga berkecukupan. Mimpi bisa tumbuh di dapur sempit, di tangan kecil yang menggenggam plastik es lilin, di hati anak-anak yang dulu ditertawakan. Dan lebih dari itu, Maya sadar satu hal, mimpi bukan soal seberapa tinggi cita-cita, tapi seberapa dalam ia bersedia mencintai setiap langkah kecil menuju ke sana. Beberapa malam menjelang keberangkatan ke kota, Maya duduk bersama Jody dan anak-anak tim es lilin bahagia. Mereka membuat poster besar bertuliskan, "Sampai jumpa, Kak Maya." Jody, yang kini sudah lancar membaca, membacakan isi surat perpisahan buatannya sendiri. "Kak Maya, terima kasih sudah ngajarin kami bahwa yang kecil bisa jadi besar. Yang biasa bisa jadi istimewa.
Kami akan terus jualan es lilin walaupun kakak sekolah. Karena ini bukan cuma usaha kakak. Ini usaha kita semua. Maya memeluk mereka satu persatu. Ada tangis. Tapi bukan karena kehilangan. Tangis itu adalah bentuk syukur. Karena Maya tahu, saat ia melangkah ke kota untuk mengejar ilmu, kampungnya tidak akan kosong. Akan ada banyak tangan kecil yang terus menjaga semangat itu hidup. Dan saat ia naik bis tua di terminal, membawa tas penuh harapan dan bekal dari ibu, Maya menoleh keluar jendela. Di sana, di antara kerumunan, anak-anak tim es lilin bahagia melambai sambil membunyikan lonceng kecil. Suaranya nyaring, penuh harapan. Suara itu adalah suara masa lalu yang rela ditinggalkan, agar masa depan bisa dikejar. Dan Maya tahu, dalam setiap langkahnya di kota nanti, ia membawa bukan hanya mimpi sendiri, tapi mimpi satu kampung kecil yang percaya, jika hati tetap jujur, dan langkah tak menyerah, maka mimpi tak lagi jauh. Hidup di kampung kecil yang serba sederhana ternyata tidak cukup mempersiapkan Maya untuk kerasnya dunia luar. Kota tempat sekolah kejuruan itu berdiri sangat jauh berbeda dari apapun yang pernah ia kenal. Bangunan tinggi, jalanan sibuk, dan orang-orang yang berjalan cepat seolah tak punya waktu menoleh. Bisingnya klakson dan bau asap kendaraan membuat Maya sering merasa pening di hari-hari pertamanya. Ia tinggal di asrama sederhana milik sekolah, sekamar bertiga dengan dua siswi lain yang berasal dari daerah berbeda. Salah satunya, Tika, berasal dari keluarga kaya di kota. Sikapnya lugas, cepat bicara, dan tanpa sadar kerap membuat Maya merasa kecil. Bukan karena jahat, tapi karena dunia mereka memang terlalu berbeda. "Kamu belum pernah makan pasta?" tanya Tika suatu malam sambil mengaduk mangkuknya. Alisnya terangkat. Maya hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Di tempatku, makan nasi jagung sudah istimewa, apalagi kalau ada ikan asin." Tika tak membalas. Tapi sejak malam itu, ia mulai diam jika hendak bercerita tentang restoran atau liburan ke luar negeri. Di kelas, Maya berusaha keras memahami pelajaran. Meski ia punya bakat alami dalam membuat kudapan, banyak istilah dan teknik baru yang membingungkannya. Emulsifikasi, tempering coklat, suhu pasteurisasi. Tangannya terampil, tapi pikirannya belum terbiasa dengan teori-teori kompleks. Beberapa kali ia gagal total. Roti buatannya bantat, pudingnya tidak membeku, bahkan es krim yang harusnya lembut justru menggumpal keras seperti batu. Di ruang praktik, ia menangis diam-diam saat semua orang pulang. Ia mencuci loyangnya perlahan, berharap air hangat itu bisa membersihkan juga rasa kecewa yang mengeras di hatinya. Namun di balik semua itu, Maya menyimpan satu kekuatan, tekad yang tak gampang padam. Setiap malam, saat teman-temannya tidur, Maya membuka catatan kecil yang ia tulis sendiri. Ia menyalin ulang materi pelajaran, menggambar skema teknik membuat makanan, dan mencoba mengingat rasa dari setiap hidangan yang ia pelajari. Ia mengisi buku itu dengan gambar dan puisi kecil. Di samping sketsa mangkuk es krim, ia menulis, "Rasa adalah cerita, dan setiap cerita butuh kesabaran agar bisa sampai di hati." Guru tata boga, Bu Ina, mulai memperhatikan Maya. Suatu sore, ia menghampiri Maya di dapur. "Kamu tahu, Maya, kadang yang terbaik bukan yang paling cepat mengerti, tapi yang paling tidak mudah menyerah." Maya menatapnya, mata sembab. "Tapi saya sering gagal, Bu." Bu Ina tersenyum, lembut. "Dan kamu selalu kembali mencoba. Itu yang membuatmu berbeda." Sejak itu, Maya mencoba dengan lebih berani. Ia tidak lagi takut salah. Ia tahu, jalan menuju mimpi bukan jalur lurus, tapi seperti adonan yang harus dikocok, diuji, dan dibentuk ulang. Hari-hari berjalan, dan meskipun tidak langsung bersinar, perlahan Maya mulai mencuri perhatian. Dalam sebuah tugas membuat produk lokal dengan pendekatan modern, ia mengusulkan es lilin berbahan dasar rempah tradisional, kunyit asam,
serai lemon, dan kayu manis susu. Teman-teman sekelas awalnya menertawakan idenya. Serius? Es rasa jamu? Tapi Maya hanya tersenyum. Ia tahu, ide gila sering terdengar lucu di awal. Ia membuatnya dengan hati-hati, mencampur bahan seperti meracik masa kecil dan masa depan. Saat akhirnya produk itu dicicipi oleh para guru, hasilnya mengejutkan. Segar, unik, dan rasa tradisinya tidak hilang, kata salah satu guru. Bahkan Tika, teman sekamarnya yang paling skeptis, mengangguk dan bergumam. Enak, ya, kayak nostalgia. Maya tersenyum. Ia tahu, ini bukan kemenangan besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa layak ada di sini. Meski mulai diterima, Maya masih sering merasa sepi. Di kampung, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Di sini, ia harus belajar berteman dengan sunyi. Saat malam turun dan lampu asrama padam, ia sering memandangi foto ibunya yang ditempel di sisi ranjang. Wajah itu selalu membuat hatinya hangat. Suatu malam, ia menerima surat dari kampung. Surat yang ditulis tangan oleh Jody dengan ejaan masih terbalik-balik. Kak Maya, kami semua kangen. Tapi kakak jangan sedih di kota. Kami masih jualan es lilin. Ada rasa baru, kelapa pandan. Semua suka. Kami bangga karena ini semua awalnya dari kakak. Maya menahan tangis. Ia meremas surat itu di dada. Dunia di kota besar ini mungkin luas dan rumit, tapi surat kecil dari kampung itu menjadi jangkar, menjaga jiwanya tetap utuh. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengadakan kompetisi antar jurusan, produk inovasi tradisional. Maya hampir tidak ikut, karena merasa belum siap. Tapi Bu Ina mendorongnya. Beranilah. Maya, kamu membawa sesuatu yang dunia butuhkan. Kita semua rindu akar. Maya akhirnya membuat sesuatu yang tak biasa. Es lilin berbahan temulawak dan madu, dibungkus dengan kertas daur ulang bergambar cerita rakyat. Ia menamai produknya, Cerita Dingin Nusantara. Saat presentasi, Maya tidak banyak berkata-kata. Ia hanya menyajikan produknya sambil berkata pelan, "Saya percaya makanan bukan sekadar untuk kenyang, tapi juga untuk mengenang. Saya ingin semua orang yang mencicipi ini bisa ingat bahwa kita punya rasa sendiri, dan itu indah." Seluruh ruangan terdiam. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan meriah. Hanya keheningan yang dalam, sebuah keheningan yang muncul saat hati orang disentuh, bukan sekadar terpukau. Beberapa hari kemudian, Maya diumumkan sebagai pemenang. Tapi penghargaan bukan yang paling membahagiakannya. Yang paling berarti adalah ketika Tika memeluknya dan berkata, "Kamu membuatku ingin pulang. Ingin bikin sesuatu yang bukan cuma enak, tapi punya makna." Maya tersenyum. Di kota asing ini, ia akhirnya menemukan bahwa ia tidak hanya sedang belajar keterampilan tangan, tapi sedang menumbuhkan kepingan baru dalam jiwanya. Kepingan yang memahami bahwa kesepian bisa diisi dengan ketulusan, bahwa keraguan bisa dikalahkan oleh keyakinan, dan bahwa dimanapun ia berada, selama ia tetap setia pada akar, rasa, dan cinta, ia akan selalu pulang, bahkan dalam langkah yang menjauh. Langit kota mulai menggelap lebih cepat. Awan kelabu menggantung berat di atas atap sekolah kejuruan, seolah menjadi pertanda bahwa hari-hari cerah Maya akan digantikan oleh bayangan mendung yang tak bisa ia tolak. Saat itu, Maya sedang berada di ruang praktik, menyiapkan adonan kue untuk ujian tengah semester. Di balik jendela kaca, rintik hujan pertama mulai jatuh, membasahi jalanan aspal yang licin. Suasana dingin, tapi ada yang lebih dingin dari udara. Perasaan Maya yang tiba-tiba dihantam kabar dari kampung. Pesan itu datang dalam bentuk panggilan dari tetangganya. Suaranya tergesa dan gemetar. Ibu Maya jatuh sakit parah. Tubuhnya tak kuat bangun, dan sejak pagi hanya bisa terbaring.
kata tetangganya. Ibumu memanggil namamu terus. Maya, kalau bisa, pulanglah. Jantung Maya seperti berhenti berdetak sejenak. Dunia di sekelilingnya mengabur. Spatula yang tadi ia genggam terjatuh, mengenai lantai keramik dengan bunyi yang terdengar seperti retakan di hatinya. Tanpa pikir panjang, ia meminta izin darurat ke pihak sekolah. Tidak mudah, karena ujian sedang berlangsung. Tapi mata Maya yang penuh kecemasan dan suara lirihnya yang memohon membuat kepala sekolah akhirnya berkata, "Pergilah, Maya. Kami doakan ibumu kuat menunggumu." Perjalanan pulang bukan sekadar perjalanan melewati kilometer demi kilometer. Itu perjalanan menelusuri kenangan yang membuat dada sesak. Setiap jalan, setiap sawah, setiap tikungan kecil menuju rumah mengingatkannya pada tawa ibu, pada pelukan hangat saat ia pulang dari sekolah, pada tangan kasar namun lembut yang selalu menggenggamnya saat ia jatuh. Saat tiba, hari telah gelap, tapi rumah kecil itu masih terang karena lampu minyak yang diletakkan di samping dipan bambu. Ibu terbaring di sana, tubuhnya kurus, napasnya berat. Maya langsung berlutut di sampingnya, menggenggam tangan yang dulu sangat kuat namun kini tinggal tulang dan kulit. "Ibu, Maya pulang," bisiknya. Ibu membuka matanya perlahan. Ada senyum yang muncul sejenak, tipis, namun hangat. "Anakku, akhirnya kamu datang." Suaranya serak dan pelan, seperti angin malam yang menyapu rerumputan. Maya menangis. Ia memeluk ibunya seerat mungkin. Tak ada kata-kata yang cukup menggambarkan betapa takutnya ia kehilangan wanita yang telah menjadi rumah bagi hidupnya. Hari-hari setelah itu, Maya merawat ibunya dengan seluruh kasih sayang yang tersisa. Ia mengompres kepala, mengganti kain, menyuapi bubur sedikit demi sedikit. Semua tugas sekolah ia tinggalkan. Hatinya tak sanggup memikirkan apapun selain melihat mata ibu tetap terbuka esok pagi. Pada suatu malam, saat hujan turun lebat dan angin mengetuk-ngetuk jendela, Ibu Maya memanggil namanya dengan suara nyaris tak terdengar. Maya mendekat, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ibu, jangan pergi, ya." Maya masih belum bisa hidup tanpa ibu. Ibu tersenyum, mata setengah terpejam. "Maya, kamu sudah kuat. Kamu anak baik. Kamu sudah bisa terbang sendiri." "Ibu jangan bilang begitu. Tapi kamu harus belajar bahwa sayap kadang tumbuh dari luka yang paling dalam." Malam itu adalah malam terakhir Maya melihat mata ibunya terbuka. Pagi menjelang dengan langit yang tak berwarna. Ibu pergi dalam diam, dengan wajah tenang, seperti sedang tidur. Tak ada teriakan, tak ada dramatisasi. Hanya kesunyian yang begitu dalam hingga terasa menyesakkan dada. Pemakaman berlangsung sederhana. Tetangga-tetangga datang membawa bunga, nasi bungkus, dan pelukan yang tak bisa menggantikan kehilangan. Ayah Maya, yang kini tampak lebih tua dan ringkih, duduk diam di sudut, wajahnya kosong. Maya berdiri di depan makam ibunya, tubuhnya gemetar. Hujan turun perlahan, membasahi nisan kayu yang baru dipasang. Ia menangis tanpa suara, air mata bercampur hujan, menyatu dengan tanah. Rasa kehilangan itu seperti ruang kosong di dalam dada, tak bisa diisi, hanya bisa dijalani. Beberapa hari setelah pemakaman, Maya duduk di depan rumah, menatap jalan yang dulu sering dilalui ibunya saat membawa dagangan. Ia merasa hampa, seperti tubuh yang hidup, tapi tanpa arah. Ia sempat berpikir untuk tidak kembali ke sekolah, untuk tinggal di kampung, merawat ayah, menjaga warung kecil, dan menjalani hari seperti dulu. Tapi kemudian ia menemukan sepucuk surat di antara tumpukan pakaian ibunya. Surat itu ditulis dengan tangan goyah, menggunakan pulpen yang tintanya hampir habis. "Maya sayang, kalau ibu sudah tak ada, jangan berhenti berjalan. Dunia menunggumu. Sekolahmu bukan hanya untuk kamu.
Tapi untuk semua anak yang ingin belajar dari kamu, jangan takut gagal. Jangan takut sendiri. Karena di setiap langkahmu, ibu akan ikut berjalan. Cinta ibu. Selalu. Maya menangis hingga tubuhnya gemetar. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena menyadari betapa besarnya cinta yang ditinggalkan padanya. Ibu tidak hanya memberi kehidupan, tapi juga arah. Beberapa hari kemudian, Maya kembali ke kota. Wajahnya lebih pucat, matanya sembab, tapi langkahnya lebih mantap. Ia masuk ke ruang praktik, dan seluruh kelas diam. Tak ada bisik-bisik. Tika menghampirinya dan memeluknya erat. "Kami semua menunggumu, Maya," katanya. Maya tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengenakan celemek dan mencuci tangannya. Esoknya, dalam kelas presentasi, Maya berdiri dan berkata, "Saya kehilangan ibu saya minggu lalu. Tapi saya tidak kehilangan semangat yang beliau tanamkan. Saya berdiri di sini karena beliau percaya bahwa saya bisa. Jadi hari ini, saya akan mulai membuktikannya." Suara tepuk tangan tidak terdengar meriah, tapi semua mata berkaca-kaca. Hari itu, Maya membuat kue sederhana, bolu kukus gula merah, resep lama ibunya. Ia tidak menambahkan inovasi apa-apa. Tidak ada teknik modern. Tidak ada presentasi mewah. Tapi saat kue itu dibagikan, satu persatu orang menunduk. Karena dalam setiap gigitan, mereka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh rasa, cinta, kehilangan, dan keberanian. Luka Maya belum sembuh. Tapi dari luka itu, ia mulai membentuk sayap. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk terbang lebih tinggi, membawa warisan ibu, membawa cinta kampung halamannya, dan membawa keyakinan bahwa bahkan dari kehilangan, hidup tetap bisa dilanjutkan dengan harapan. Setelah kepergian ibu, dunia Maya seolah berubah menjadi kanvas kosong yang menunggu warna baru diwarnai oleh perjalanan hidupnya sendiri. Kesedihan dan kehilangan telah menjadi bagian dari dirinya. Namun ia tahu ia harus bangkit, meneruskan impian yang telah diwariskan dengan penuh cinta. Di kota besar yang riuh, di tengah keramaian yang kadang membuatnya merasa kecil, Maya mulai memahami satu hal penting. Rasa bukan hanya soal lidah yang mengecap manis, asam, atau gurih. Rasa adalah bahasa universal yang bisa menyatukan siapa saja, berbeda suku, latar belakang, dan cerita hidup. Rasa dapat menjadi jembatan untuk menjalin hubungan dan merajut kisah. Setelah babak kelam yang ia lalui, Maya memutuskan untuk membawa warisan ibunya dalam setiap produk yang ia buat. Bukan hanya sebagai es lilin atau kue, tapi sebagai sebuah cerita yang bisa diterima oleh hati siapa saja. Ia mulai mengumpulkan resep-resep sederhana dari kampung halamannya, lalu memodifikasinya dengan sentuhan modern yang tetap mempertahankan rasa asli. Suatu hari, sekolah mengadakan pameran produk kreatif antar siswa. Maya mengajukan sebuah konsep baru, sebuah stand kecil yang menampilkan jajanan tradisional dalam bentuk es lilin dan kudapan lain, yang ia beri nama Rasa Kampungku. Tidak ada kemewahan pada stand tersebut. Hanya meja sederhana dengan taplak yang berwarna cerah dan beberapa tulisan tangan yang menjelaskan asal-usul setiap rasa yang ditawarkan. Ada es lilin rasa kelapa pandan, es lilin kunyit asam, serta bolu kukus gula merah. Semua hasil kerja keras dan cinta. Orang-orang mulai berdatangan, penasaran dengan konsep yang sederhana namun berbeda. Di antara pengunjung, banyak yang berasal dari latar belakang beragam. Mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan para pengusaha muda. Yang paling membuat Maya terharu adalah saat seorang bapak tua berhenti lama di depan standnya. Bapak itu memakai baju lusuh dan topi usang, dengan mata yang tampak sayu namun penuh kehangatan. Ia menggenggam es lilin kelapa pandan dengan perlahan, dan ketika mencicipinya, matanya berkaca-kaca. Ini rasa masa kecil saya, kata bapak itu dengan suara bergetar. Dulu, nenek saya membuatkan es seperti ini.
Tapi sekarang sudah sulit ditemukan. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu, rasa itu bukan sekadar makanan. Rasa itu adalah kenangan, adalah pelukan hangat dari masa lalu yang tidak pernah hilang. Seiring waktu, rasa kampungku mulai dikenal. Maya mendapat undangan untuk mengikuti festival kuliner di kota lain. Ia merasakan gugup sekaligus bangga. Ini adalah langkah pertamanya memperkenalkan rasa kampungnya kepada dunia luas. Dalam perjalanan, Maya bertemu dengan banyak orang yang memberinya inspirasi baru. Ada petani rempah yang menceritakan cara tradisional menanam kunyit dan sereh. Ada seniman yang melukis kisah rakyat di daun pisang yang biasa dipakai sebagai bungkus jajanan. Dan ada ibu-ibu pasar yang mengajarkan teknik menyimpan bahan agar tetap segar. Semua pertemuan itu membuat Maya semakin yakin bahwa ia tidak berjalan sendiri. Ada banyak tangan dan hati yang bekerja bersama untuk menjaga warisan rasa itu tetap hidup. Di festival kuliner itu, stand Maya menarik perhatian banyak pengunjung. Mereka bukan hanya membeli es lilin dan kudapan, tapi juga mendengarkan cerita di balik setiap rasa yang disajikan. Maya bercerita tentang ibunya, tentang kampung kecilnya, tentang perjuangan dan harapan. Seorang jurnalis muda menghampirinya dan berkata, "Saya ingin menulis tentang kamu. Kisahmu bisa menginspirasi banyak orang." Maya tersenyum malu. Ia tak pernah menyangka bahwa cerita kecilnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di tengah kesibukan itu, Maya juga belajar tentang kegagalan dan penolakan. Ada saat-saat ketika pengunjung menolak mencicipi es lilinnya karena tidak familiar dengan rasa tradisional. Ada pula yang meremehkan stand sederhana miliknya dibandingkan dengan produk-produk mahal yang berkilauan di sekitar festival. Namun Maya tak patah semangat. Ia percaya, lambat laun, rasa yang tulus akan menemukan jalannya. Ia terus memperbaiki resep, memperhatikan detail, dan yang paling penting, terus membagikan kisah di balik setiap produk. Suatu sore, saat festival hampir berakhir, Maya duduk di bangku taman. Ia menatap es lilin terakhir yang ada di tangannya, lalu menutup mata sejenak. Bayangan ibunya muncul di benaknya, tersenyum dan mengangguk pelan. "Terima kasih sudah membawa rasa kita ke dunia," bisik Maya pelan. Di kota besar itu, di tengah keramaian dan persaingan, Maya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kesuksesan materi. Ia menemukan kekuatan dari rasa yang menyatukan dunia, dari kenangan yang hidup dalam setiap gigitan, dan dari cinta yang tak pernah pudar. Setelah keberhasilan yang mulai dirasakan Maya dalam membawa rasa kampungku ke panggung yang lebih luas, hidupnya seolah memasuki babak baru. Dunia usaha yang sebelumnya hanya sebuah mimpi kecil kini berubah menjadi medan pertempuran nyata yang tidak mudah dilalui. Di balik sorotan dan pujian, ada ujian-ujian yang datang tanpa diundang. Maya merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Permintaan produk meningkat pesat, tetapi fasilitas produksi dan modalnya masih terbatas. Ia harus bekerja keras bukan hanya sebagai pembuat produk, tapi juga sebagai pengelola bisnis, pemasaran, bahkan bagian keuangan. Satu kesalahan kecil bisa membuat semuanya runtuh. Hari-hari Maya dipenuhi dengan jadwal yang padat. Pagi menjajakan es lilin keliling kota, siang mengikuti kuliah kejuruan, sore mengurus produksi di dapur kecilnya, dan malam menjawab pesan-pesan pelanggan yang masuk dari berbagai daerah. Tubuhnya mulai merasakan lelah yang mendalam, tetapi pikirannya tak pernah berhenti berputar mencari solusi. Di tengah kegembiraan karena produk laris manis, Maya menerima kabar buruk yang mengguncangkan hatinya. Sang ayah, yang selama ini menjadi tiang keluarga setelah kepergian ibu, jatuh sakit keras. Ia harus dirawat di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya semakin parah. Maya merasa dunia runtuh. Bagaimana mungkin ia bisa membagi waktu antara usaha yang sedang berkembang dan merawat ayah yang sedang sekarat? Ia berusaha keras untuk kuat, tapi air mata seringkali jatuh tanpa bisa ditahan. Suatu malam, saat duduk di samping tempat tidur ayahnya, Maya menggenggam tangan pria tua itu erat-erat.
Ayah, aku janji akan berjuang. Untuk ibu, untuk ayah, dan untuk semua mimpi kita. Ayahnya hanya tersenyum lemah, tapi mata yang penuh kasih itu menyiratkan doa dan harapan yang sama. Dalam masa sulit itu, Maya mulai belajar tentang arti sebuah pengorbanan. Ia harus rela melewatkan waktu istirahat, mengurangi waktu belajar, bahkan mengorbankan momen-momen bahagia dengan teman. Ia tahu, jalan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk warisan yang harus ia teruskan. Namun ujian belum berhenti sampai di situ. Persaingan bisnis mulai terasa semakin sengit. Beberapa pesaing yang melihat keberhasilan Maya mencoba menjatuhkannya dengan cara-cara kotor. Ada yang menyebarkan gosip buruk tentang kualitas produknya. Ada juga yang mencoba merebut pelanggan dengan diskon besar-besaran. Maya sempat merasa putus asa. Ia bertanya-tanya, apakah semua kerja kerasnya akan sia-sia? Namun ia teringat pesan ibunya, sayap kadang tumbuh dari luka yang paling dalam. Ia pun bertekad untuk tetap berdiri, menghadapi badai dengan kepala tegak. Di tengah kesulitan itu, dukungan dari teman-teman sekolah dan beberapa pelanggan setia menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Mereka datang membantu, bukan hanya membeli produk, tapi juga ikut mempromosikan dan memberikan semangat. Suatu pagi, saat Maya hampir menyerah, ia menerima pesan dari seorang pengusaha besar yang tertarik untuk bermitra. Ini adalah peluang besar yang selama ini diimpikannya. Namun, untuk mewujudkannya, Maya harus bisa membuktikan kualitas produk dan komitmennya. Maya bekerja lebih keras lagi. Ia melakukan riset, memperbaiki resep, dan memastikan setiap produk yang keluar dari dapurnya sempurna. Ia tak mau mengecewakan harapan yang telah diberikan kepadanya. Hari pertemuan dengan pengusaha itu pun tiba. Maya tampil dengan percaya diri, mempresentasikan visi dan misi, rasa kampungku, dengan penuh semangat. Pengusaha itu tersenyum dan berkata, "Saya melihat bukan hanya produk, tapi jiwa dalam setiap gigitan es lilin ini." Maya merasa seolah mendapatkan napas baru. Ia tahu ini adalah awal dari perjalanan panjang yang masih harus ia lalui. Namun, di balik semua itu, Maya tidak pernah melupakan ayahnya yang sedang berjuang di rumah sakit. Ia sering mengunjunginya, membawa es lilin favorit ayah sebagai bentuk kasih sayang dan harapan. Suatu malam, saat duduk di ruang tunggu rumah sakit, Maya menatap langit malam yang gelap dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua pengorbanan ini akan terbayar? Jawabannya belum ia temukan, tapi satu hal yang pasti, Maya tidak akan berhenti. Ia tahu, di balik setiap ujian, ada kekuatan yang tumbuh dan mimpi yang menanti untuk diwujudkan. Kota kecil tempat Maya dibesarkan kini menjadi bayangan yang penuh dengan kenangan manis dan getir. Setiap sudut jalan, setiap aroma yang menyergap, membawa kembali wajah-wajah yang pernah menyakitinya, namun juga menguatkannya. Setelah melewati badai kehilangan, perjuangan, dan pengorbanan, kini tiba saatnya Maya berdiri di puncak harapan. Sejak kesepakatan dengan pengusaha besar itu, bisnis Rasa Kampungku berkembang pesat. Maya berhasil membuka pabrik kecil di pinggiran kota, mempekerjakan beberapa warga kampung yang dulu ia kenal. Ia tak ingin kesuksesan ini hanya menjadi miliknya, tapi milik semua orang yang pernah membantunya. Namun, di balik gemerlapnya keberhasilan, hati Maya masih sering rindu pada kesederhanaan masa lalu. Ia ingat bagaimana dulu berjalan kaki keliling kampung membawa es lilin sederhana, tertawa bersama teman-teman yang kini menjadi pelanggannya. Ada rasa haru dan syukur yang mengalir tanpa henti. Suatu sore, Maya berdiri di depan jendela kantor barunya, menatap keluar. Cahaya matahari yang hangat menyinari pepohonan di kejauhan, dan suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Di sana, di balik hiruk-pikuk kota, kampung kecil itu tetap hidup dalam jiwanya. Perjalanan Maya tidak mudah. Ia ingat betul saat-saat ketika ia direndahkan, disepelekan, bahkan diabaikan.
Orang-orang yang dulu menertawakan gadis kecil penjual es lilin kini datang mengantri membeli produknya. Tapi Maya tak pernah membiarkan kesombongan menyelinap ke dalam hatinya. Ia selalu mengingat pesan ibunya tentang cinta dan kerendahan hati. Dalam kesempatan itu, Maya juga memutuskan untuk memberikan sesuatu kembali pada kampungnya. Ia membangun sebuah pusat pelatihan usaha kecil, tempat anak-anak dan pemuda kampung belajar keterampilan membuat es lilin, kue, dan berbagai jajanan tradisional yang pernah ia pelajari. Ia ingin agar generasi berikutnya tidak perlu mengalami kesulitan seperti yang pernah ia alami. Pada hari pembukaan pusat pelatihan itu, seluruh kampung berkumpul. Ada tawa, air mata haru, dan doa yang mengalir dari setiap sudut hati. Maya berdiri di panggung dengan mata yang berkilat. "Ini bukan hanya tentang bisnis," katanya. "Ini tentang mimpi, tentang cinta, dan tentang bagaimana kita bisa bangkit bersama-sama. Jangan pernah menyerah, karena setiap luka adalah pelajaran, dan setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh." Air mata turun di pipi Maya saat tepuk tangan mengalun. Ia tahu, ini adalah momen yang selama ini ia tunggu. Ketika ia bukan hanya seorang gadis penjual es lilin, tapi seorang inspirasi yang mampu menyalakan harapan bagi banyak orang. Namun, kisah Maya tidak berhenti di situ. Suatu malam, ia menerima undangan untuk berbicara di sebuah konferensi nasional tentang kewirausahaan sosial. Di hadapan ratusan orang, Maya membagikan kisah hidupnya, tentang bagaimana ia melewati hinaan, penolakan, dan kehilangan, untuk mencapai apa yang ada di hadapannya sekarang. Suara Maya bergetar saat ia bercerita tentang ibu yang mengajarkannya arti cinta dan perjuangan, tentang ayah yang menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, dan tentang kampung yang selalu menjadi akar dari setiap langkahnya. Setelah selesai, seorang wanita tua yang duduk di barisan depan berdiri dan mengulurkan tangan. "Maya, kamu adalah bukti bahwa keberanian dan cinta dapat mengubah dunia. Terima kasih telah menginspirasi kami semua." Kata-kata itu seperti angin segar yang membelai hati Maya. Ia tersenyum, tahu bahwa perjalanan hidupnya telah menjadi lebih dari sekadar kisah pribadi. Ia menjadi suara banyak orang yang punya mimpi besar, tapi seringkali tak punya tempat untuk mulai. Kembali ke rumah, Maya duduk di teras, menatap bintang-bintang yang berkelip. Ia tahu jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tapi kali ini ia tak merasa takut. Dengan sayap yang telah terbentuk dari luka dan air mata, ia siap terbang tinggi, membawa rasa dan harapan bagi dunia. Ia berbisik dalam hati, "Ini baru awal, Ibu. Aku akan terus terbang, demi kita semua."